Bismillahirrahmanirrahim. Babul maqtu'i wal mausul. Bab tentang maktu' dan mausul. Bait pertama, wa rifu li maqtu'in wa mausulin wata fi mushafil amami fima qad ata. Yang artinya, ketahuilah tentang tempat-tempat maktu', mausul, tak tanis majrurah, yaitu tak tanis yang tulisannya tak biasa, dan bukan tak marbutoh, tak yang ditulis dengan tak marbutoh. Apa itu maktu'? Maktu' adalah kalimat yang ditulis terpisah dari kalimat sebelumnya. Maktu' adalah kalimat yang terpisah dari kalimat setelahnya. Kalau mausul adalah kalimat yang ditulis bersambung dengan kalimat setelahnya. Tak tanis marbutoh ditulis dengan tak perahu, tak marbutoh yaitu tak dengan bulat. Kalimat yang di dalamnya terdapat hukum maktu' dan mausul yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini berjumlah ada 26 kalimat. Dari 26 kalimat tersebut, sebagian kalimat dihukumi maktu' secara ittifaq, sebagian yang lain dihukumi mausul secara ittifaq, dan sebagian yang lain terjadi khilaf dalam maktu' atau mausulnya. Bait kedua, faqta bi asyri kalimati an la ma'mal ja'i wala ilaha illa. Bait ketiga, wa ta'budu yasina thanihu tala yusrikna tusyrik yadkhulna ta'lu ala alla yakul la akula inma birra'di wal maftuha silwa anma. Kalimat pertama yaitu tentang anla. Sini dah siapkan. Hukumnya maktu' secara ittifaq, khilaf dan mausul secara ittifaq. Kalau maktu' secara ittifaq tentang an dengan la terdapat pada tempat pada 10, yaitu pada surat At-Taubah ayat 118. Wa dhannu an la ditulis alif nun pisah dengan lam alif. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Secara maktu' ditulis dengan terpisah sema. Nomor 2 surat Uhud ayat 14. Wa alla ilaha illahu. Yasin ayat 16. Alla ta'budu syaiton. Yang keempat surat Hud, alla ta'budu illallah ayat 26. Yang kelima surat Al-Mumtahanah ayat 12. Alla yusyrikna billahi syai'a. Yang keenam Al-Hajj surat 26 ayat 26. Alla tusyrik bi syai'a. Yang ketujuh surat Al-Qalam ayat 24. Alla yadkhulanna ghal yawma alaikum miskin. 8 Ad-Dukhan ayat 19. Alla ta'lu 'alallahi. 9 Al-A'raf ayat 169. Alla yaqulu 'alallahi illal haq. Yang ke-10 Al-A'raf surat 105, yaitu alla aqul 'alallahi illal haq. Semuanya ditulis terpisah, itu an dengan la. Khilaf dalam maktu' atau mausulnya terdapat hanya satu tempat, yaitu pada surat Al-Anbiya
ayat 87. Alla ilaha illa anta subhanak. Kalau dihukumi mausul secara ittifaq, yaitu bersambung, anla, jadi tulisannya langsung nunnya dibuang, Allah, yaitu terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Contohnya pada surat An-Naml, Allah ta'lu alayya, nunnya udah dibuang, tersambung. Kalimat kedua yaitu tentang in dengan ma. Hukumnya maktuk secara ittifaq dan mausul secara ittifaq. Maktuk secara ittifaq, in dengan ma, kalau dibaca imma kalau disambung. Maktuk secara ittifaq yaitu terdapat hanya pada satu tempat, yaitu pada surat Ar-Rod ayat 40. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Jadi dipisah, nun dengan ma bukan digandeng, dibaca wa imma turiyannaka ba'dalladzi na'iduhum. Dihukumi secara mausul secara ittifaq, mausul itu disambung. Jadi inma, jadi nunnya dibuang jadi imma. Terdapat pada selain tempat di atas, yaitu cuma satu tadi itu Ar-Rod, semuanya terus dengan mausul. Contohnya diantaranya adalah surat Al-Mu'minun ayat 93. Qurrabbi imma, udah nunnya ada disambung. Qurrabbi imma nuturiyanni ma yu'adun. Kalimat yang ketiga yaitu am, alif mim am dengan ma. Hukumnya mausul secara ittifaq. Jadi tidak ada hukum maktuk. Terdapat pada semua tempat dalam Al-Quran seperti surat Al-An'am. Ammashtamalat alaihi arhamul unthayain. Kalimat yang keempat yaitu tentang an, ainun, an dengan ma. Hukumnya maktuk secara ittifaq dan mausul secara ittifaq. Kalau yang maktuk secara ittifaq yaitu an dengan ma, terdapat hanya pada satu tempat, yaitu pada surat Al-A'raf ayat 166. Falamma atau amma nuhu anhu. Dan dihukumi secara mausul secara ittifaq yaitu amma. Jadi nunnya udah dibuang, amma. Terdapat pada selain tempat di atas, yaitu satu tempat tadi Al-A'raf, semuanya dihukumi secara mausul secara ittifaq. Contohnya Al-Baqarah ayat 74, amma ta'malun, nunnya udah dibuang. Kalimat yang kelima yaitu tentang min dengan ma. Min dengan ma. Hukumnya maktuk secara ittifaq, khilaf, dan mausul secara ittifaq. Kalau dihukumi satu yaitu maktuk secara ittifaq, min dan ma. Mengetahui secara ittifaq yaitu min ma, itu terdapat dua tempat, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 28. Hal lakum mimma malakat aimanukum, jadi terpisah mimma. Dan An-Nisa ayat 25, famimma malakat aimanukum. Khilaf dalam maktuk atau mausulnya terdapat pada satu tempat, yaitu Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiku mimma, masih terpisah. Wa anfiku mimma, tapi dibaca wa anfiku mimma rozaqnakum. Secara mausul secara ittifaq yaitu mimma, nunnya udah dibuang, mimma. Jadi tidak pakai nun lagi. Terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas seperti surat Al-Baqarah 3 yaitu wa mimma rozaqnahum yunfikun. Jadi tidak pakai nun lagi.
Kalimat keenam yaitu tentang am dan man. Dihukumi secara maktuk dan mausul secara ittifaq. Am dengan ma. Kalau secara maktuk secara ittifaq yang pertama terdapat pada 4 tempat, yaitu At-Taubah 109 yang berbunyi amman assasa bunyanahu. Jadi masih ada memnya. Amman. Fussilat ayat 40. Amman ya'ti aminna yaumal qiyamah. An-Nisa 109. Amma yakunu alaihim Asy-Syafat 11. Fastaqtihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna. Jadi semuanya mimnya masih ditulis karena dihukumi maktuk secara ittifaq. Secara mausul secara ittifaq itu bersambung. Jadi mimnya udah dibuang, langsung diganti tasdid. Jadi amman. Terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan yang selain 4 tadi. Ya, contohnya seperti pada surat Al-Mulk ayat 20. Amman hadzalladzi huwa jundul lakum. Kalimat ketujuh yaitu tentang haitsu dengan ma. Hukumnya maktuk secara ittifaq terdapat pada 2 tempat, yaitu Al-Baqarah 144 dan ayat 150. Dan yang ke-8 tentang an dengan lam. Hukumnya maktuk secara ittifaq terdapat pada semua tempat dalam Al-Quran seperti pada Al-Badad. Ayahsabu alam yarahu ahad. Kalimah inna dan ma yaitu pada 9. Hukumnya maktuk secara ittifaq, khilaf dan mausul secara ittifaq. Diterangkan pada yang ke-7. Al-an'ami wal maftuhi yad'una ma'a wa khulful anfali wa nakhlin waqa'a. Maktuk secara ittifaq inna dengan mani inma. Kalau dibaca itu kan imma. Masih ada tulis nun. Maktuk secara ittifaq innama. Itu pada surat terdapat satu pada surat Al-An'am surat ayat 134. Innama tu'aduna lat. Jadi masih ada nunnya. Yang kedua mausul secara ittifaq. Jadi tulis innama, nunnya udah tidak ada lagi. Terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas seperti innallahu ilahun wahid. Kalimat yang ke-10 yaitu tentang anna dengan ma. Hukumnya maktuk secara ittifaq, khilaf dan mausul secara ittifaq. Secara maktuk secara ittifaq anna dengan mani annama terdapat pada dua tempat, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 262. Wa anma dibaca wa amma yad'una min dunihi wal batil. Dan surat Luqman ayat 30 yang berbunyi wa amma yad'una min dunihil batil. Khilaf dalam maktuk atau mausulnya terdapat pada satu tempat, ya Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama, jadi udah digandeng annama, udah digandeng, nunnya udah tidak bisa lagi. Mausul secara ittifaq. Jadi innama terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Contohnya Al-Maidah ayat 92. Fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Dan kalimat yang ke-11 diterangkan pada bait yang ke-8.
Wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif. Ruddu kadza kul bi sama wal waslasif. Kalimat tentang kulla dengan ma. Hukumnya maktub secara ittifaq, khilaf, dan mausul. Maktub secara ittifaq, kulli kalimat kulli ma terdapat hanya pada satu tempat, yaitu pada surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Jadi dipisah tulisannya. Yang kedua yaitu khilaf dalam maktub dan mausulnya terdapat pada 4 tempat. An-Nisa 91, Al-Mu'minun 44, Al-A'raf 38, Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya fiha faujun. Jadi dah digandeng. Yang ke-12 tentang bi'sa dengan ma. Hukumnya khilaf mausul secara ittifaq dan maktub secara ittifaq. Khilaf dalam maktub atau mausulnya terdapat pada satu tempat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 93. Mausul secara ittifaq bi sama. Maktub secara ittifaq bi sama, jadi dipisah masih. Kalimat yang ke-13 tentang fi dengan ma. Hukumnya dihukumi khilaf maktub secara ittifaq dan mausul secara ittifaq. Ini diterangkan pada bait yang ke-9. Khalaftumuni wasyataru fi maqta'a ukhya afadtu musytahat ya beluma. Yang ke-10, Tsani fa'alna waqa'at rumin kila tanzilu syu'ara wa ghairu dzisila. Khilaf dalam maktub atau mausulnya terdapat pada 10 tempat, yaitu pada surat An-Nahl, Kulla ajidu fi ma ukhya ilayya muharrama. An-Nur surat 4, ayat 14. Yang ketiga surat Anbiya ayat 102. Yang keempat Al-An'am ayat 165. Al-Maidah ayat 48. Al-Baqarah ayat 240. 7 Al-Waqiah ayat 61. Surat Ar-Rum ke-8 ayat 28. Dan yang ke-9 Az-Zumar ayat 3, yang terakhir yaitu nomor 10, yaitu surat Az-Zumar ayat 46 yang berbunyi fi makanu fi yakhtalifun. Dihukumi secara maktub secara ittifaq fima terdapat pada satu tempat, yaitu Asy-Syu'ara ayat 146. Dihukumi secara mausul secara ittifaq, jadi digandeng fima, tidak terpisah lagi, terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas seperti pada surat Al-Maidah fima ta'imu ayat 93. Kalimat yang ke-14 yaitu tentang aina dengan ma. Hukumnya mausul secara ittifaq, khilaf, dan maktub secara ittifaq. Dijelaskan pada bait yang ke-11. Fa'inama kan nakhlisil wa mukhtalaf fisyu'aral ahrabi wan nisa wasof. Yaitu tentang aina ma, aina dengan ma. Yaitu satu mausul secara ittifaq, aina ma. Mausul itu digandeng, jadi ainama, jadi tidak terpisah. Terdapat pada 2 tempat, yaitu Al-Baqarah 115 dan yang kedua surat An-Nahl ayat 76. Secara khilaf dan maktub atau mausulnya terdapat pada 3 tempat, yaitu Asy-Syu'ara ayat 92, surat Al-Ahzab ayat 61, surat An-Nisa
ayat 78. Ainama takunu yudrikumul maut. Jadi digandeng ainama, hendak terpisah lagi. Dan maktub secara ittifaq ainama terdapat pada selain tempat-tempat yang telah disebutkan di atas, seperti surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi dipisah karena secara maktub. Yang ke-15, kalimat in dengan lam. Terdapat selain tempat-tempat hukumnya, yaitu mausul secara ittifaq dan maktub secara ittifaq. Mausul secara ittifaq, yang kalimat yang ke-15 tadi, kalau secara mausul itu digandeng in lam, jadi nunnya hilang, jadi illam. Terdapat pada satu tempat, yaitu pada surat Hud ayat 14. Yang kedua dihukumi secara maktub secara ittifaq, yaitu inlam, dipisah maktub. Terdapat pada selain surat Hud tadi itu ayat 14, semuanya itu secara maktub. Seperti Al-Baqarah 24, fa'ilam taf'alu. Yang ke-16 yaitu kalimat an dengan lan. Hukumnya mausul secara ittifaq dan maktub secara ittifaq. Mausul secara ittifaq alan, an dengan lan, terdapat pada dua tempat, yaitu Al-Kahfi ayat 48 dan Al-Qiyamah ayat 3. Maktub secara ittifaq an lan terdapat pada selain dua tempat Al-Kahfi, Al-Qiyamah di atas, seperti Al-Balad ayat 5. Yang ke-17 tentang kalimat kai dengan la. Hukumnya mausul secara ittifaq dan maktub secara ittifaq. Dijelaskan pada yang bait yang ke-13, haji alaika harajun wal qad uhum ammayasha'u man tawalla yaumahum. Mausul secara ittifaq kaila, mausul berarti digandeng kaila, tidak terpisah. Terdapat pada 4 tempat, yaitu Ali Imran 153, yang kedua Al-Hadid 23, surat Al-Hajj ayat 5, dan yang keempat surat Al-Ahzab ayat 50. Maktub secara ittifaq kaila yang dipisah terdapat pada selain tempat di atas tadi, yaitu tempat 4, seperti An-Nahl ayat 70. Likaila ya'lama ba'da ilmin syai'a. Kalimat yang ke-18 yaitu menerangkan tentang an dengan man. Hukumnya maktub secara ittifaq. Maktub secara ittifaq an dengan man. An dengan man terdapat pada dua tempat, yaitu pada surat An-Nur ayat 43 dan An-Najm ayat 29. Yang ke-19 kalimat yauma dengan hum. Hukumnya maktub secara ittifaq dan mausul secara ittifaq. Maktub secara ittifaq kalimat yauma dengan hum, yaitu yaumahum, terdapat pada dua tempat, yaitu surat Al-Ghafir ayat 16, yaumahum barizun. Surat Az-Zariyat ayat 13. Mausul secara ittifaq yaumahum, mausul berarti digandeng, yaumahum tidak terpisah. Terdapat pada selain dua tempat tadi yang di atas, seperti Az-Zukhruf ayat 83. Yang ke-20 lam huruf jar majrur, yaitu kalimat setelahnya. Hukumnya maktub secara ittifaq dan mausul secara ittifaq. Yang ke-21 yaitu kalimat lata dengan haina.
lata dengan khina, hukumnya khilaf. Diterangkan pada bait yang ke-14. Wa ma li hadza walladzina haula tahina fil imami sil wa wuhila. Khilaf dalam maktub atau mausulnya hanya terdapat pada satu tempat, yaitu surat Shad di ayat ketiga. Dan menurut pendapat yang sahih tak dipisah dari khina walata. Menurut pendapat dan dhaif tak disambung dengan khina. Jadi wala takhina. Kalimat yang kedua, 23 tentang kalu dengan hum dan wazanu dengan hum. Hukumnya mausul secara ittifaq. Terdapat pada Al-Mutaffifin ayat 3. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya mausul di sini adalah dengan menghilangkan alif setelah wawu jamak. Dan kalimat yang terakhir yaitu kalimat 24, 25, 26 tentang al dengan ha, tanbih dan ya, nida dengan kalimat setelahnya. Hukumnya cuma ada satu, yaitu mausul secara ittifaq. Dijelaskan pada bait yang terakhir yaitu bait ke-15. Awazanuhum akaluhum sili kadzaka min alha wa ya la tafsili. Dihukumi mausul secara ittifaq di semua tempat pada Al-Quran seperti surat Al-Fatihah ayat 2, Alhamdulillahirabbil alamin, surat Al-Imran ayat 66, ha antum haula'i hajajtum. Dan contoh lagi seperti pada surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Shadaqallahul adzim.